Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali bersama Bu Umayyah. Kali ini Bu Umayyah akan membahas materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Mari kita belajar bersama. Selamat datang kembali di kelas Bu Umayyah. Kelas ceria, cerdas, riang, islami, dan aktif. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Ikuti pelajaran Bu Umayyah dengan baik. Siap? Oke. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya diberi kelancaran, kemudahan, kepahaman, dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Sikap berdoa, kaki merapat, tangan dilipat, kepala menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Seorang rasul tugas menyampaikan wahyu yang diterimanya. Coba Bu Umayyah mau bertanya, siapa nama rasulnya umat Islam yang bergelar Khotamul Anbiya wal Mursalin? Yo, siapa yang tahu? Siapa nama rasulnya umat Islam yang bergelar Khotamul Anbiya wal Mursalin? Ya, betul. Nama rasulnya umat Islam yang bergelar Khotamul Anbiya wal Mursalin adalah Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, Bu Umayyah akan menjelaskan tentang materi kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu mengetahui kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
sebagai Rasul Ulul Azmi. Jadi, anak-anak nanti setelah mengikuti pelajaran Bu Umayyah, kalian diharapkan mampu memahami kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayo, siapa yang sudah tahu kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahun Gajah. Atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Hijriah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu tepatnya di rumah pamannya yang bernama Abu Tholib. Kenapa tahun kelahirannya Nabi Muhammad diberi nama tahun gajah? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bersamaan dengan peristiwa penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang mana mereka akan menyerang Ka'bah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Tadi di awal, Bu Umayyah sudah sempat menyinggung sedikit. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Alasannya karena pada tahun itu Raja Abraha datang ke kota Mekah bersama bala tentaranya dengan mengendarai gajah. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Kenapa Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha merasa iri. Orang-orang Muslim banyak yang datang ke kota Mekah, tepatnya untuk ke Ka'bah, mengunjungi Baitullah. Padahal Raja Abraha itu sudah mendirikan istana yang sangat megah. Tetapi orang-orang Muslim tetap tidak tertarik dengan bangunan yang sudah didirikan oleh Raja Abraha tersebut. Makanya
Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang Muslim itu datang ke bangunan Raja Abraha. Tetapi kemudian Allah menghancurkan bala tentara gajah tersebut dengan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka Sijil. Burung-burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka Sijil tersebut, mereka menyerang pasukan bergajah tersebut. Sampai akhirnya semua pasukan bergajah tewas atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita berkenalan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sedangkan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam kandungan ibunya pada usia 2 bulan. Ketika masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Setelah usianya 4 tahun, kemudian Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi oleh Halimah As-Sa'diyah kepada pangkuan ibunda tercintanya yang bernama Siti Aminah. Kematian ibundanya. Ternyata Nabi Muhammad SAW hidup bersama ibunda tercintanya tidak lama. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibundanya untuk berziarah ke makam ayahnya yang berada di kota Madinah. Mereka berada di Madinah selama 1 bulan. Di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, tepatnya di kota Abwa, ibunda tercintanya, Ibu Aminah, jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pada usia 6 tahun inilah, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunda tercintanya yang bernama Aminah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa nama kakek dari Nabi Muhammad SAW? Ya, betul. Nama kakek
Nabi Muhammad SAW yang mengasuh ya bernama Abdul Muthalib. Namun beliau hanya mengasuh selama 2 tahun. Beliau juga tidak lama mengasuh Nabi Muhammad, hanya 2 tahun. Karena saat Nabi berusia 8 tahun, sang kakek tercinta dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Sang kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Setelah ditinggal wafat oleh kakeknya pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Ya, betul. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kasih sayang yang diberikan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW bagaikan ayahnya sendiri. Abu Thalib tidak pernah membeda-bedakan antara anaknya sendiri dengan Nabi Muhammad. Mereka diperlakukan sama. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya untuk berdagang ke Busro di daerah Syam. Dan Nabi Muhammad juga membantu pamannya untuk mengembalakan kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, pamannya sering menyebutnya si cerdas, lincah, dan baik hati. Nabi Muhammad SAW melakukan semua pekerjaannya dengan sabar, penuh tanggung jawab, pekerja keras, dan jujur. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur dan berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya seorang yang terpercaya. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah saat berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW dikaruniai 7 putra. Dari ke-7 putra tersebut terdiri dari 3 putra laki-laki dan 4 perempuan. Masing-masing putra Nabi Muhammad SAW bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Sudah hafal nama putra dan putrinya Nabi Muhammad? Yuk, supaya kita hafal, kita nyanyi bersama-sama ya. Ikuti Bu Umayyah ya. Kita nyanyikan lagu anak-anak Nabi. Siap? Wahid, Itsnain, Salas. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan.
pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqoyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Bagaimana? Sudah hafal? Ketujuh nama putra dan putrinya Nabi Muhammad? Oke. Kita nyanyikan lagi ya. Wahid isnen salas. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqoyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul, berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hiro. Di Gua Hiro inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya pada tanggal 17 Ramadan. Ayo anak-anak, adakah yang masih ingat setiap tanggal 17 Ramadan umat Islam biasanya memperingati peringatan apa? Siapa yang ingat? Ya, betul. Setiap tanggal 17 Ramadan, umat Islam biasanya memperingati peringatan Nuzulul Quran atau hari dilahirkannya Al-Quran. Wahyu tersebut adalah Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang sudah hafal? Bunyi dari Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari kita lafalkan bersama bunyi Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana surat ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap? Ya. Wahid, isnen, salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itulah bunyi dari
Lafal surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diterima pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan perbuatan maksiat lainnya. Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendapat julukan rahmatan lil alamin. Banyak sekali tantangan dan ujian yang harus dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Allah. Hinaan, celaan, dan ancaman pembunuhan diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga sering menerima perlakuan yang keji dari kaum kafir Quraisy, seperti dilempari batu, kotoran, dan lain sebagainya. Namun apakah Nabi Muhammad itu marah dan dendam? Tidak. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sakit hati ataupun dendam kepada orang-orang yang telah melakukan kejelekan kepada Nabi Muhammad. Bahkan, Nabi Muhammad selalu mendoakan orang-orang yang berbuat keji kepada beliau. Berkat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, banyak orang kafir yang masuk Islam. Itulah kehebatan dari Nabi Muhammad SAW yang selalu menyayangi seluruh umatnya. Selain sabar dan tabah dalam menerima cobaan, jujur, serta pemaaf, Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Sebagai umatnya, kita harus meneladani sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW juga diberi julukan Uswatun Hasanah. Ayo, siapa yang tahu apa arti dari Uswatun Hasanah? Ada yang tahu? Ya, betul. Uswatun Hasanah artinya suri teladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok teladan atau contoh yang harus kita ikuti, terutama dalam berperilaku. Nabi Muhammad SAW termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul Allah yang diberikan kelebihan sama Allah karena sudah lulus dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-rasul tersebut diberi mukjizat sama Allah sebagai hadiah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW diantaranya, yang pertama, mukjizat terbesarnya adalah kitab suci Al-Quran. Mukjizat yang kedua, Isra Mi'raj. Mukjizat yang ketiga, dari celah-celah jarinya Nabi Muhammad itu bisa memancar air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga para pengikutnya.
Selanjutnya, Nabi Muhammad ketika berjalan itu selalu dipayungi oleh awan. Jadi tidak pernah kepanasan. Mukjizat berikutnya, Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan menjadi 2. Masya Allah, begitu luar biasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Jadi, Nabi Muhammad itu wafat dengan hari yang sama dan tanggal yang sama. Bulan pun sama dengan waktu kelahiran Nabi Muhammad, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kondisi kesehatan Nabi Muhammad SAW menurun setelah melakukan haji wada atau haji perpisahan. Kenapa disebut sebagai haji perpisahan? Karena pelaksanaan haji tersebut adalah pelaksanaan haji terakhirnya Nabi Muhammad SAW sebelum wafat. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali keteladanan yang bisa kita contoh dari sosok Nabi Muhammad SAW, seorang uswatun hasanah. Yang pertama, teguh, tekun, sabar, dan pantang menyerah dalam belajar. Yang kedua, teguh dalam melaksanakan sholat dan ibadah. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam melaksanakan tugas sekolah. Yang keempat, sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, kita senantiasa memelihara sifat jujur, baik itu jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan. Yang terakhir, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita lakukan setiap hari. Itulah contoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan solehah, sampailah kita di akhir pelajaran. Supaya kalian lebih paham dan lebih mengetahui mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat, serta bisa menerapkan keteladanan-keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang Bu Umayyah memberikan tugas untuk dikerjakan oleh kalian. Tugasnya, buatlah resume atau ringkasan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Tulis dalam lembar portofolio yang sudah Bu Umayyah sediakan. Siap? Oke, selamat mengerjakan ya. Baik, untuk menambah keberkahan kita dalam pertemuan kali ini, mari kita tutup pembelajaran bersama Bu Umayyah dengan
membaca doa penutup majelis bersama-sama. Wahid, itsnain, salas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan Bu Maya pada pembahasan materi selanjutnya. Demikian, apabila dari Bu Maya ada tutur kata atau perilaku atau pembahasan yang kurang berkenan di hati anak-anak semua, Bu Maya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya.